Permisi. Dia Semi Osener, bukan? Iya benar. Bagaimana keadaannya? Dia mengalami luka tusuk, tapi sudah dioperasi semalam. Dia sudah baik kan? Sama sekali tidak. Dia bisa dengar aku kalau bicara. Terima kasih. Siapa kau? Kau Sezen kan? Kau siapa? Aku Benu. Jadi, kau siapa? Apa kau teman ayahku? Bukan Sezen. Aku istrinya Karim, istri kakakmu. Jadi dia tidak datang ke sini tapi mengirim istrinya sebagai kurir. Bagus sekali. Dia terlihat baik-baik saja. Benarkah? Kau tahu dari mana? Maafkan aku. Itu hal yang bodoh untuk dikatakan. Kau benar. Aku mengatakannya karena akan baik kalau kita punya harapan. Aku yang butuh harapan, bukan kau. Sezen, aku benar-benar minta maaf. Kenapa? Kau bahkan tidak kenal dengan ayahku. Aku tidak perlu mengenalnya begitu. Dia ayahnya Karim juga. Lupakan saja. Aku mau tanya apa kau butuh sesuatu, tapi... Tidak. Baiklah. Aku harap dia segera sembuh. Aku akan datang lagi. Tunggu. Maafkan aku. Aku sudah kasar padamu. Tidak apa-apa. Kau sedang sedih. Aku marah pada suamimu. Aku mengharapkan dia datang. Tapi dia tidak datang ke sini. Aku tahu dia tidak datang. Tapi percayalah, dia juga sangat menyesal. Dia tidak bisa menerima keadaan ini. Dia juga benar. Tentu saja. Aku juga mengerti kalau aku yang jadi dirinya. Sezen, benar. Tentu saja. Aku juga mengerti kalau aku yang jadi dirinya. Sezen, aku benar-benar turut prihatin. Kuharap ayahmu bisa sembuh. Telepon aku kalau kau butuh sesuatu ya. Terima kasih. Benu, pria yang sedang koma itu bukan orang yang bertanggung jawab. Dia tidak akan pernah memikirkan soal masa depan anak-anaknya. Yang dia pedulikan hanya saat ini saja. Tapi dia orang yang baik. Dia mengarang lagu-lagu yang bagus. Dia juga memasak pasta yang sangat lezat. Dan dia sangat menyayangiku. Dia adalah ayahku. Ayahku. Aku sangat menyayanginya. Seharusnya aku tidak datang. Kenapa? Ini adalah makan malam Binyi Happy, sayang. Untuk apa aku ikut ke sana? Kau adalah istriku. Mereka semua datang dengan istrinya. Tidak menyenangkan kalau kau tidak datang. Jadi Benny juga akan datang? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Aku tidak bisa melihatmu seharian. Aku harus menghadiri makan malam bisnis. Haruskah aku tidak melihatmu? Seakan-akan aku melihatmu. Dasar penggerutu. Kau yang penggerutu. Bahkan aku berpikir untuk memiliki sebuah peternakan. Pikiranku seperti itu. Itu bisnis yang menguntungkan. Di sana tidak banyak turbin, bahkan untuk mereka yang mendaftar tahun lalu. Kita harus bicarakan ini dengan Tuan Onur. Tentu saja. Aku dengar kau yang merancang proyeknya dan itu luar biasa. Kakakku juga berkata begitu. Dia orang yang baik. Aku dan tim bekerja siang dan malam. Hasilnya ternyata luar biasa. Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang. Selamat datang. Oh, Tamer. Saya Raza. Aku tidak percaya ini. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku baik. Terima kasih. Syukurlah. Apa kabar? Onur bilang kami akan makan malam dengan Tuan Tamer, tapi aku tidak menyangka itu kau. Dunia ini memang sangat kecil. Benar. Silakan. Silakan.
kau tidak belajar di jurusan yang sama dengan Tuan Tamer? Tidak. Tamer belajar teknik industri, sedangkan aku arsitektur. Tapi aku selalu bersama mereka di jurusanmu. Kau punya seorang teman yang ada bintik-bintik di wajahnya. Oh, Zarife. Ya, Zarife. Dia selalu meledekku dan berkata, aku harus kembali ke kantinku sendiri. Dia tidak pernah membiarkanku. Aku seharusnya belajar di Turki juga. Aku tidak pernah punya teman. Kau harus kembali ke Jerman kalau kau ingin punya teman. Kau juga belajar di Jerman, Tuan Karim? Ya, di Berlin. Bagus. Adikku juga belajar di Stuttgart. Benarkah? Jurusan apa? Kakakku mau aku belajar teknik, tapi aku di jurusan sastra Jerman. Iya. Goethe dan semacamnya. Goethe, Schiller. Iya. Nimet, di mana buah-buahannya? Iya, Nyonya, sebentar. Ahu, panggilkan Ali Kemal. Kita mau makan buah sekarang. Dia harus ke sini dan makan bersama. Aku panggil ya, Bu. Kau di sini? Kenapa tidak turun? Aku sudah lihat iklan di koran. Ada rumah yang bagus di Beikos. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Apa? Rumah apa? Kita tidak akan tinggal di sini, kan? Tidak. Tentu saja kita harus pindah. Baiklah, mungkin tidak sekarang. Tapi aku mau kita tinggal di rumah sendiri dalam beberapa bulan. Memangnya kenapa dengan rumah ini? Hah? Rumah ini besar. Selain itu anak-anak bahagia di sini. Anak-anak apa? Bukankah mereka akan tinggal dengan nenek mereka? Aku tidak akan meninggalkan anak-anakku, Ahu. Bahkan meskipun kita pindah, anak-anakku akan ikut denganku. Ali, jangan marah. Aku bilang begitu untuk kebaikan mereka sendiri. Tentu saja itu maumu. Mereka sayang sekali pada nenek mereka. Aku tidak tahu suamiku begitu peduli pada anak-anaknya. Jangan lakukan ini. Seperti yang aku katakan dalam rapat, kami akan merasa terhormat bekerja sama dengan Binyapi Tuan Onur. Mari kita bersulang untuk kerja sama kita. Bersulang. Untuk kerja sama kerjasama kita. Akan ada makan malam untuk persatuan alumni kita bulan depan. Kau datang kan? Aku tidak ingat soal itu. Kalau begitu kau bisa datang nanti. Tamer, aku sedang sibuk. Aku tidak punya waktu untuk itu. Kau tidak butuh waktu. Aku bukan menyuruhmu untuk menjadi anggota dewan. Bisa kita pergi sekarang. Baiklah. Kau mau kemana? Makananmu belum habis. Kami sudah janji pada Khan untuk pulang cepat. Dia pasti menunggu kami. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam. Selamat malam. Wajahmu seperti itu dari tadi. Kenapa kita pergi makan malam kalau kau tidak bisa menikmatinya? Saya rasa tolong, aku sedang pusing. Oh ya, sejak kapan kau merasa begitu? Apakah dimulai saat kau tahu aku dan Tamer teman lama? Kau pikir aku tidak merasa soal itu? Apa hubungannya? Onur, aku kenal betul siapa dirimu. Wajahmu langsung berubah sejak kau tahu bahwa aku dan Tamer teman lama. Aku marah padamu karena kau terlalu dekat dengan teman lama. Tentu saja, aku dan Tamer belajar di kampus yang sama selama 3 tahun. Hanya karena pernah belajar di kampus yang sama, apa perlu berpelukan selama itu? Apa? Aku tidak percaya ini. Apa yang akan terjadi pada cucu-cucu kita dengan ayah seperti dia? Bagaimana saat mereka besar? Semoga Tuhan tidak akan mengambilmu jauh dariku, Nadide. Karena kalau itu terjadi, aku pasti tidak akan bisa hidup lebih lama. Jangan bicara begitu, Burhan. Kau tidak percaya padaku. Kau masih tidak percaya padaku.
Ini bukan soal tidak percaya. Berapa kali aku harus katakan? Lalu ini tentang apa, Onur? Hah? Apakah aku harus mengabaikan teman lama saat aku bertemu dengan mereka? Jangan merubah pembicaraan. Aku tidak mengatakan seperti Lalu itu. apa yang kau inginkan dariku? Misalnya kau bisa menjaga jarakmu saat bertemu dengan teman lamamu. Jadi menurutmu aku tidak tahu cara bersikap, iya kan? Aku menggoda mereka. Apakah aku bilang kau menggodanya? Jangan bodoh. Memang tidak, karena kalau kau mengatakannya aku tidak tahu harus bicara apa. Sekarang kau bukan Evli Yoglu lagi. Kau adalah Sherazad Aksal. Artinya kau istriku. Jangan bicara seakan-akan kau sudah memilikiku, Onur. Aku Sherazad. Karakterku tidak akan berubah karena nama belakangku. Aku adalah pria pencemburu, Sherazad. Dan saat aku melihatmu memeluk pria itu, aku jadi gila, Sherazad. Berarti kau tidak akan pernah berubah, kan? Tidak, aku tidak akan berubah. Onur, itu adalah penyakit. Apa kau tidak sadar kecemburuanmu ini menghancurkan hal baik yang kita miliki? Aku tidak ingin hal besar darimu, Sherazad. Tentu saja, kau mau aku jadi orang yang berbeda, iya kan? Apa yang kau lakukan? Apa sekarang kau juga memeriksa teleponku? Kenapa tidak kau pasang saja tali di leherku? Ini, pria bernama Adnan menelponmu di jam segini. Tuan Adnan, Pria bernama Adnan menelponmu di jam segini. Tuan Adnan. Nyonya Sherazad, izin sudah tiada. Sayang, ada apa sayang? Izin. Haruskah kita ke rumah sakit? Ayo, bangun. Bangun, ayo, ke rumah sakit. Ayo, bangun. Bangun, ayo. Ayo. Nyonya Sherazad, aku tidak bisa mempertahankannya. Aku tidak bisa menjaga anakku untuk tetap hidup. Selamat pagi, Gulce. Selamat pagi, Nyonya. Terima kasih. Sama-sama. Kampanye sumbangan perusahaan Binyapi. Kampanye donasi Binyapi dilakukan bekerja sama dengan Bank Sumsum Tulang Belakang yang ada di Universitas Istanbul telah menciptakan harapan yang besar.
Selamat pagi. Selamat pagi. Kita sudah berbaikan? Sudah. Ya, menurutku juga seperti itu. Mendadak sekali. Terima kasih. Ya sudah, tidak apa-apa. Tidak pantas lagi bagiku untuk tetap tinggal di sini mulai sekarang, Paman. Aku mengerti. Kau tidak mau ada di sini saat pernikahan, ya. Kau benar. Pergilah ke Kayseri selama beberapa hari. Kau akan kembali setelah semua ini selesai. Kau mengerti? Apa saja yang menurutmu tepat, Paman Burhan? Bagus. Pergilah naik pesawat terbang. Berikan tanda terimanya pada akuntanku. Baik, Paman. Sampaikan salamku untuk orang tuamu. Terimalah uang ini. Tapi ini tidak perlu, Paman. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau harus memilikinya. Orang tuamu mungkin membutuhkan uang. Kau bisa belikan sesuatu yang mereka butuhkan. Terima kasih. Burju, Buket, anak-anak ayah. Kapan aku akan pakai riasannya? Ada waktunya. Pengantin yang segar butuh riasan yang segar. Biar aku bantu dulu. Apa aku terlihat cantik? Kau sangat terlihat cantik sekali, Ahu. Aku akan datang lagi nanti. Kenapa kau tidak cerita soal kampanye itu? Kami tidak memberitahu siapapun. Kau juga menyumbangkan darahmu. Ya, tentu saja. Aku sangat mencintaimu, Onur. Aku juga mencintaimu, sayang. Bagaimana cara memberitahukan soal izin? Entahlah. Selamat datang. Halo. Siapa yang datang? Ini penghulunya Tuan Burhan. Oh, benarkah? Selamat datang, Tuan Penghulu. Halo. Kau bersama Ali Kemal? Entahlah. Aku sudah menunggu Tuan Ali Kemal selama lebih dari sejam. Aku tanya alamatnya pada pom bensin. Dan mereka memberiku petunjuk untuk sampai ke sini. Ya Tuhan, di mana dia sekarang? Silakan masuklah dulu ke dalam. Ayo, antarkan dia ke dalam dulu ya. Di mana kau, Ali Kemal? Di mana kau? Tidak dijawab? Tidak tersambung, bagaimana bisa dijawab? Apa menurutmu dia lari dari pernikahan ini? Kau sudah gila? Itu tidak mungkin. Ini sudah 2 jam berlalu dari sejak dia hilang. Pasti sedang terjadi sesuatu padanya.
Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bisa menunggu karena harus mengejar pernikahan yang lain. Itu tidak masalah, Tuan. Supirku akan mengantarmu ke tempat tujuanmu. Terima kasih, kami sudah merepotkanmu. Tidak masalah, Nyonya. Sampai nanti. Penghulunya sudah pergi, Ahu. Aku rasa pernikahanmu batal hari ini. Dia sudah pergi. Kenapa? Ahu? Ahu tunggu. Ahu tunggu. Mau kemana? Tidak bisa seperti ini. Kita juga hanya menerima pernikahannya saja. Mau bagaimana lagi? Kenapa penghulunya pergi? Mau bagaimana lagi? Dia sudah menunggu sampai 2 jam, tapi pengantin prianya tidak ada. Di mana Ali Kemal, Ayah? Kenapa dia tidak datang? Apa ada hal buruk yang terjadi padanya? Katakan padaku. Kami tidak tahu soal itu, Ahu. Kau harus ke kamarmu. Ayo. Lalu tunggu apa lagi? Telepon Ali Kemal. Cari dia. Pernikahan harus malam ini. Ahu, pergilah ke kamarmu, nak. Tapi, Bu. Aku bilang ke kamarmu. Nadide, apa ada hal buruk yang terjadi? Kemana Ali Kemal? Penghulunya sudah pergi. Lalu bagaimana bisa menikah? Ini benar-benar cara yang tidak sopan. Mari, silakan duduk. Jangan berdiri saja. Kurasa terjadi sesuatu, kita akan segera tahu nanti. Jangan khawatir. Burhan, kekacauan apa ini? Kekacauan apa maksudmu? Dursun, tidak terjadi apa-apa. Kau duduk saja dulu. Ayo. Burhan Efriyaoglu yang hebat harusnya menerima anak kita. Tapi lihatlah sikapnya. Dursun, aku mohon diam dulu. Kenapa aku harus diam? Jangan sampai aku mengatakannya. Ada di mana kau sebenarnya? Apa yang kau lakukan? Ada apa lagi denganmu? Tidak ada apa-apa, Ayah. Apa maksudmu tidak ada apa-apa? Kau berikan seorang anak pada seorang pria yang sudah punya anak tanpa bertanya dulu padaku. Aku pamannya. Harusnya kau tanya dulu padaku. Apa ini waktu yang tepat untuk bicarakan itu? Ali Kemal, di mana kau? Cepatlah pulang. Aku tidak akan pulang, Ayah. Aku tidak mengerti. Aku bilang aku tidak akan pulang, Ayah. Jangan membuatku marah, Ali Kemal. Aku bilang segera ke sini. Rumah ini sudah penuh dengan tamu yang menunggumu, Ali Kemal. Aku tidak bisa melakukannya, Ayah. Aku tidak bisa. Pernikahan itu tidak akan terjadi. Apa? Ali Kemal, apa kau sudah gila? Apa maksudmu pernikahan tidak akan terjadi? Baiklah. Aku sudah melakukan kesalahan besar. Tapi kalau aku menikah, itu akan jadi kesalahan yang lebih besar. Jangan membuatku gila. Kau harusnya memikirkan itu dulu sebelum tidur dengannya. Ali Kemal! Ada apa, Burhan? Katakan padaku. Dia tidak mau menikah. Apa? Dia mengatakan sambil menangis. Katanya kalau dia menikah akan sangat buruk untuknya. Kenapa bisa begini? Kita sudah sampai sejauh ini. Apa maksudnya tidak jadi menikah? Inilah cara anakmu. Ayo bicara sendiri padanya. Apa yang akan kita katakan pada para tamu? Tolong cari solusinya untuk ini, Burhan. Mereka pasti akan menjelek-jelekan kita di Kayseri nanti. Itu sudah bisa dipastikan, Nadide. Mereka akan membicarakan kita. Biarkan saja mereka bicara seperti itu. Kita tetap tak bisa berbuat apa-apa saat ini, Nadide. Ada apa, Ahu? Di mana Ali Kemal? Dia akan segera kembali. Tapi penghulunya sudah pergi, Dia kan? akan kembali. Aku bilang tidak ada yang berubah. Ya ampun. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Ini sebuah skandal, sebuah kejahatan. Tidak bisa seperti ini. Aku akan bicara dengan Aku mohon Burhan. tenang dulu. Jangan menambah kerumitan lagi. Aku Apa mohon. maksudmu? Pernikahan macam Tenang, apa ini? tenang. Memang bagus kita akan berikan anak kita pada Burhan, tapi apa berarti kita harus mencium kakinya dulu? Baiklah, tenang. Keadaan sudah memanas. Tenang ya. Sudah, jangan Bagaimana emosi. kita bisa melihat wajah mereka Iya, kalau sudah, kita sudah. katakan Ali Kemal membatalkan pernikahan? Ya Tenang Tuhan. dulu. Sebenarnya, bagaimana mereka bisa melihat wajah kita? Aku akui, yang salah memang anak kita. Tapi, tidakkah menurutmu yang wanitanya juga bersalah? Kalau wanita itu punya sedikit kehormatan dan rasa malu, dia tidak akan lakukan itu pada seorang pria yang sudah menikah. Iya, baiklah. Apa mereka bisa melihat wajah kita sekarang? Sudah. Dursun, jangan buat masalah. Aku mohon padamu. Apa maksudmu? Mereka sama-sama saling jatuh cinta, kan? Apa ada kabar darinya, Tuan Burhan? Aku harap dia tidak apa-apa. Ali Kemal tidak bisa ada di sini malam ini. Dia sedang ada masalah yang penting. Kami tunda pernikahannya. Apa maksudnya? Dia pergi di hari pernikahannya? Jangan tambah masalah, Dursun. Dengar, siapkan meja makan. Kita akan makan malam. Tunggu dulu, Burhan. Makan malam itu mudah. Tapi jelaskan dulu situasinya. Dengar baik-baik. Kau harus bisa menjaga tangan dan lenganmu itu. Jangan lupa kau sedang berada di rumah siapa sekarang.
Dursun, sudah, duduklah. Ini Ayo. aneh sekali. Kita sudah mengalah. Tidak ada pesta pernikahan. Menikah saja, itu kita bisa terima. Tapi saat ini dia bilang ada urusan penting untuk keluar. Sudahlah, Biar aku yang bicara. Tidak bisa seperti ini, Burhan. Kami harusnya tidak mengalami kekejian ini hanya karena anakmu menjadikan putri kami sebagai pengantinnya. Kalau kau adalah Burhan Evlioglu, maka aku adalah pamannya Ahu. Kau tidak akan... Evlioglu apa? Paman siapa maksudmu? Burhan. Kau tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Kalau aku bicara, kau yang akan malu. Rasanya aku mau pingsan. Dursun, diamlah. Rasanya aku mau pingsan. Dursun, diamlah. Tenang, Diam. duduk. Tunggu di situ. Tenang. Sudahlah, tenang. Apa kau menerima putri kami dengan terpaksa? Mereka lakukan ini untuk kehormatan saja? Burhan, jawab aku. Untuk apa aku jawab itu, ha? Aku melakukan apa yang kau anggap perlu. Jawaban yang kau inginkan itu bisa diberikan oleh ibunya aku. Kau tidak akan katakan yang sebenarnya pada pamannya? Ya Tuhan, tolonglah aku. Tidak terjadi apa-apa. Mereka sama-sama jatuh cinta. Apa maksudmu mereka sama-sama jatuh cinta? Pernikahan ini akan tetap terjadi. Di mana wanita itu? Di mana wanita itu? Dursun. Di mana wanita itu? Tetap terjadi. Di mana wanita itu? Di mana wanita itu? Dursun. Di mana wanita itu? Akan kuhabisi dia. Di mana wanita itu? Dursun. Lepaskan aku. Dursun, Aku tenang. bilang lepaskan aku. Sudah. Aku Aku harus buktikan. merasakan akibat Apa atas yang kau perbuatannya. lakukan? Dia Dursun. harus menerima akibatnya. Mohon, tenang dulu. Anakku tidak melakukan apa-apa. Justru Ali Kemal yang harus disalahkan. Kenapa bisa seperti itu? Kalau anakmu tidak melakukan apa-apa, kenapa ini bisa terjadi? Dursun, aku mohon. Minggir. Dursun. Akan ku urus dia sekarang. Apa yang telah kau lakukan? Akan ku habisi kau. Dursun, tunggu. Kita mengambil Dursun, yang jangan. mengambil anak kita. Dursun. Dasar kau. Dursun, Dia jangan. sudah membuat malu keluarga kita. Sudah, tenanglah. Dursun, sudahlah, Dursun. Sudah. Minggir. Akan ku habisi kau. Berhenti! Dursun, berhenti! Kita benar-benar telah membuat aib seperti ini. Memalukan sekali yang kita lakukan hari ini. Akan ku bawa dia pergi. Akan ku seret dia dari rambutnya dan membawanya pergi. Berhenti! Kau tidak bisa membawanya kemana-mana. Kau pikir kau... Dia dari rambutnya dan membawanya pergi. Berhenti! Kau tidak bisa membawanya kemana-mana. Kau pikir kau membawanya dari rumah siapa? Keluar dari sini! Cepat keluar! Cepat! Ayo kita pergi. Dursun, jangan marah dulu. Dursun, tolong kau harus tenang. Apa maksudmu dengan pergi? Jangan membuatku marah. Pengantinnya sudah lari. Dia tidak ada di rumah ini sekarang. Apa kau bisa lihat dia? Kenapa kau masih di rumah ini? Ayo cepat, pergi. Bagaimana dengan Ahu, Dursun? Biarkan saja dia. Biar Tuhan yang mengurusnya. Cepat pergi. Ayo. Aku sudah memeriksa kontrak konsorsium yang kau kirimkan padaku. Tapi, sepertinya kami harus memeriksa beberapa hal lebih dulu. Tentu saja begitu. Aku rasa tidak ada yang bisa kita atasi. Seperti yang kau tahu, proyek ini milik Binyapi. TSG Construction bergabung sebagai perusahaan konstruksi dalam kesepakatan ini. Jadi dalam hal ini, pelaksanaan kontrak proyek kerjasama ini, pembagiannya harus 70-30% untuk Binyapi. Kami selalu menggunakan pembagian 50-50 untuk kerjasama seperti ini, Tuan Onur. Titik awal kami adalah tanggung jawab area. Aku mengerti, tapi saat kau bilang 50-50, itu berarti kau jadi bagian perencana. Kalau kita mau kerjasama, maka kita harus terbuka untuk diskusi. Maafkan aku, masalah prinsip tidak terbuka untuk didiskusikan. Kami tidak akan dapatkan keinginan kami dengan pembagian 70-30 itu, Tuan Onur. Tapi yang benar, kesepakatan harus dilakukan akan pembagian dari kedua belah pihak. Nyonya Nurhayat, Nyonya Tamer sudah di sini? Iya benar Tuan Karim, ada Tuan Onur yang menemani. Bisa bawakan aku kopi nanti? Baik Tuan. Benar, harus kedua belah pihak. Aku rasa aku sudah terlambat. Masuklah Karim. Halo. Halo.
Apa ada yang tidak bisa disepakati? Ya Tuan Karim, benar ada. Bisa diselesaikan, apa masalahnya? Sepertinya ini akan sulit. Masalahnya adalah prinsip dasarnya. Baiklah, kita bisa lakukan itu. Kita bisa bertemu lagi. Saat masalahnya tentang prinsip, aku rasa tidak perlu ada pertemuan lagi. Bukan begitu, Tuan Onur? Kalau memang itu jalan terbaik, aku setuju. Benar, kita tidak perlu melakukan pertemuan. Jadi bagaimana? Bukankah urusan untuk mencapai sebuah kesepakatan? Aku tidak ingin membuang waktumu lagi. Semoga kita bisa bekerja sama di proyek yang lain. Aku harap begitu. Terima kasih sudah datang. Meski kita tidak sepakat. Itu tidak penting buatku. Sampaikan salam untuk Sherazad. Sampai nanti. Sampai nanti. Ya. Mau jelaskan padaku apa yang terjadi? Dia minta 50-50, aku bilang 70-30. Apa yang kau lakukan, Onur? Ini yang sebenarnya. Ini proyek besar. Kita harus pertimbangkan dengan matang. Tidak ada waktu lagi. Apa kau sadar waktu kita sebentar? Bagaimana kita bisa temukan rekanan kita setelah itu? Kita akan menemukannya, jangan khawatir. Rasanya aku tidak percaya. Kenapa kau mengambil risiko sebesar ini, Onur? Kalau kita masukkan proyek dengan pembagian 50-50, maka lebih baik kita tidak Dan terlibat. mereka adalah TSG Construction. Setidaknya kita bisa dapat kesepakatan 60-40. Keadaan di rumah kacau. Paman Burhan bahkan tidak mau bicara sama sekali. Apa Ali Kemal sudah kembali? Dia tinggal di hotel sekarang. Bibi Nadida yang memberitahuku soal itu. Paman Burhan harusnya menemuinya, tapi... Menyedihkan sekali. Kalau kakakku sampai dengar, dia pasti akan sedih sekali. Jangan beritahukan pada kakakmu. Kesedihannya sudah cukup. Aku tidak perlu bilang apapun padanya. Kayseri adalah daerah yang kecil. Keluarga aku sudah kembali. Aku rasa Kayseri sedang kacau saat ini. Ya Tuhan. Kuncimu, Tuan. Terima kasih. Halo. Halo, Tuan. Ada yang bisa aku bantu? Aku sedang mencari Ali Kemal Evlioglu. Dia ada di kamar nomor berapa? Maaf, Tuan. Siapa yang ingin bertemu? Tidak perlu beritahu dia. Aku ayahnya. Liftnya di sana, Tuan. Maaf, Tuan. Siapa yang ingin bertemu? Tidak perlu beritahu dia. Aku ayahnya. Liftnya di sana, Tuan. Ayah? Masuklah, ayah. Kenapa keadaanmu seperti ini, nak? Kau bukan lagi seperti manusia. Ayah. Buket ada di kamarnya? Tidak, Nyonya. Di mana dia? Burcu, kakakmu di mana? Mungkin dia sedang di kebun. Apa yang dia lakukan di kebun? Nimet, coba periksa. Buket!
Pelan-pelan nih, Matt. Nanti Umut bisa bangun. Nyonya, jaket ataupun sepatunya tidak ada. Dia menghilang. Jangan membuatku takut. Kau mengatakan apa? Tapi dia hilang. Cepat cari. Burcu, tunggu di sini. Ayo, baiklah. Buket! 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 Buket, kau di mana sayang? Buket! Apa kau melihat Buket? Dia baru saja pergi, Nyonya Nadide. Pergi kemana? Bagaimana dia bisa pergi sendiri? Kau tidak tanya padanya mau kemana? Kesalahanmu itu besar, Ali Kemal. Sangat besar. Kau adalah pria dengan 4 orang anak. Kalau Ahu tidak mencoba mendekatimu, kau tidak akan mungkin melayaninya. Dia menipuku, Ayah. Katanya dia mencintaiku. Jadi kalau dia mencintaimu berarti tidak masalah. Jadi kau bisa dengan mudah menyelinap ke kamarnya tanpa menikah atau apapun begitu? Aku akan menikahinya kalau dia mencintaiku. Kau dan dia sama-sama sudah gagal, Ali Kemal. Tapi pikirkan bagaimana keadaan wanita itu. Yang kau lakukan bukanlah cara laki-laki sejati. Sudah kubilang dia menipuku, Ayah. Kau tidak mengerti. Aku pikir dia mencintaiku. Aku mengerti, baiklah. Tapi nak, Ahu adalah saudarimu. Kalau kau tidak mau menikahi wanita itu, Kaiseri akan kacau. Mereka akan bilang wanita itu datang ke keluarga Burhan dan pergi sebagai janda. Dengar, kau juga punya anak perempuan. Tidak bisa begini. Tapi Ayah, apa ada masalah, Nadide? Burhan, apa kau akan lama lagi di sana? Ada apa? Tidak apa-apa. Pasti ada masalah. Kau biasanya tidak pernah telepon tanpa ada alasan. Buket kabur dari rumah. Apa? Ada apa, Ayah? Bagaimana dia bisa pergi? Dia pergi kemana? Atau dia melarikan diri dari rumah? Aku tidak tahu, Burhan, tapi aku takut sekali. Tunggu, ada yang datang. Biarkan saja yang datang. Kapan dia meninggalkan rumah? Dia sudah pulang, Burhan. Buket, kau dari mana saja, sayang? Aku beli termometer, Nek, untuk adikku. Ada apotek di dekat jalan. Aku ingat waktu itu ibu beli untuk Burcin. Ada apa, Nadide? Ternyata dia pergi membeli termometer untuk Umut. Oh ya Tuhan, syukurlah. Aku pikir aku akan mati karena serangan jantung. Kenapa dia pergi tanpa pamit dulu? Katakan padanya, agar jangan melakukan hal itu lagi. Baiklah, baiklah. Dia tidak akan pergi lagi tanpa pamit lebih dulu. Jangan khawatir. Baguslah, sampai nanti kalau begitu. Buket pergi untuk membeli termometer untuk adiknya. Untuk Umut? Baiklah, Ayah. Ayah benar. Apapun yang Ayah katakan memang benar. Aku tidak bisa jadi anak yang baik untukmu. Tidak juga bisa jadi suami yang baik. Tapi kenapa aku tidak bisa jadi ayah yang baik untuk anak-anakku? Kalau aku menikah dengan Ahu, aku tidak akan bisa melihat wajah mereka. Itu akan jadi kesalahan yang besar, Ayah. Aku tidak mau itu. Itukah keputusanmu? Seperti itu. Apapun yang akan Ayah katakan akan kulakukan. Aku bisa apa lagi? Oh, Ali Kemal. Kau selalu melakukan kesalahan, lalu saat kau terjebak dalam situasimu sendiri, kau dengan mudah berkata, Ayah, apapun yang akan kau katakan akan kulakukan. Apa yang bisa kukatakan padamu sekarang, nak? Apa aku akan bilang rindukanlah anak-anakmu? Aku tidak mau, Ayah. Aku tidak mau menikah dengan Ahu. Ya, baiklah. Ayah, apakah itu Duru? Ini adalah anaknya Duru. Kau ingat waktu terakhir kali kau datang ke sini, kau sudah mengurusnya dengan baik. Dia tumbuhnya cepat sekali. Kelihatannya seperti Duru yang sama. Kuda bisa tumbuh dengan cepat, sayang. Lalu di manakah Duru? Duru sudah mati, dia sakit saat musim dingin. Kasihan, Duru sakit dan sekarang sudah mati. Kan,
Kau masih ingat dengan buku yang kita baca tentang makhluk hidup waktu itu? Kita baca bersama kan? Semua makhluk hidup pasti akan lahir, tumbuh besar, kemudian dia mati. Beberapa dari mereka memang ada yang berumur panjang, tapi ada juga yang umurnya pendek. Beberapa dari mereka juga bisa sakit. Benar. Dan Duru juga sakit. Isin kan juga sakit, Bu. Apakah Isin juga akan meninggal? Oh, sayang. Aku sudah menduga. Ada apa dengan Honor? Aku tidak mengerti. Dia bahkan tidak berjuang keras untuk bekerja sama dengan Tuan Tamer. Dia bilang padaku, katanya 50-50. Tentu saja akan begitu. Kau harus menentukan angkanya. Apa yang akan terjadi sekarang? Entahlah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rekan kerja yang baru setelah ini? Lalu, bagaimana kalau tidak menemukan rekan kerja baru? Menurutmu bagaimana, Beno? Kita tidak akan bisa bersaing. Berarti proyekku akan jadi sampah. Bagus sekali. Terima kasih. Selamat menikmati. Kau sudah menemui dokter minggu ini, Beno? Tidak, kami baru ke sana minggu depan. Aku ingin ikut denganmu kalau kau tidak keberatan. Tidak masalah, kau bisa ikut dengan kami. Mungkin Melek mau ikut juga. Dia kan bibi anakmu nanti. Kalau dia mau tidak masalah. Kenapa tidak? Ada nenek, bibi. Aku ingin ikut dengan kalian. Aku kan pamannya juga. Kau juga boleh ikut, Burak. Berarti kita akan ke sana sebagai sebuah tim. Apa ada lagi yang bisa kita ajak? Siapa tahu mungkin bibi yang lain mau ikut. Benar kan, Karim? Bibi lain? Bibi yang mana? Apa artinya itu, Karim? Apa ada yang bisa menjawab pertanyaanku? Maafkan aku, Karim. Karim, apa maksudnya bibi lain? Aku punya seorang adik. Apa kau menemukan orang itu? Kau tidak mengerti. Dengar, aku harus menemukannya. Coba kalau ibu ada di posisiku. Aku harus tahu dia siapa. Aku harus tahu seperti apakah ayahku. Orang itu adalah penjahat terhadap ibumu, Karim. Bagaimana bisa kau mencari seorang pria yang jahat seperti itu? Tapi dia tetap ayahku. Sayangnya dia adalah ayahku. Dia memang sudah menyakiti ibuku, tapi dia ayahku. Kau mengerti itu? Memalukan. Sepertinya tidak ada artinya penderitaan yang dialami oleh ibumu. Ibu Seval, cobalah untuk mengerti Karim sedikit. Jadi, kau mendukung Karim dalam hal itu juga? Sangat disayangkan. Beno, kau mengejutkanku. Karim, kupikir ibu sudah tahu soal itu. Maksudku... Baiklah, tidak masalah. Ada apa? Ahu, dengar. Aku sudah bicara dengan Ali Kemal. Silakan duduk dulu. Dia tidak ada keinginan untuk menikah pada saat ini. Kenapa begitu? Ali Kemal bilang, kami membuat kesalahan, tapi kalau kami menikah, kami tidak akan bahagia. Jadi dia mau meninggalkan aku begitu saja? Pada akhirnya dia akan menikah juga, tapi... Ahu, dengarkan dulu. Kita sedang bicara dengan pamanmu ini untuk membicarakan keadaannya. Kami berpikir kau harus kembali ke Kayseri untuk beberapa lama. Sementara itu, kami akan coba untuk meyakinkan Ali Kemal. Waktu akan memperbaiki semuanya, nak. Dan dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu, kami akan menikahkanmu.
harus kita lakukan sekarang? Jawab. Baik, Alkemah. Jadilah seperti yang kau mau. Nikmati saja masa indahmu. Sejak mereka mengambil izin dariku, aku bahkan tidak menangis. Tak ada setetes pun air mata. Tapi seperti apa mataku sebenarnya, kau pun tidak akan tahu. Seperti mataku dilukai dan diberikan cuka. Lalu di saat terakhirnya, saat dokter mau melakukan pengobatan, dia memintaku untuk pergi. Aku menolaknya. Aku mau ada di dekat putriku sampai napas terakhirnya. Aku tidak bisa katakan kau akan sembuh, putriku. Aku hanya memegang tangannya. Ada senyum di wajahnya. Seakan dia merasa bahagia. Dia membuka mata besarnya yang indah. Dan berkata aku terbang. Aku bilang, kau sedang terbang sayangku. Kau sudah menjadi malaikat. Kadang aku bertanya pada diriku, kalau aku tahu akan kehilangan putriku, apa aku ingin dia lahir kembali? Percayalah padaku, aku akan tetap menginginkannya. Aku bisa terima kalau itu disebut keputusan egois. Tapi dia memberiku banyak cinta. Meskipun aku harus menderita. Apakah Paman Adnan sangat merindukan Isin? Paman sangat merindukannya, kan? Aku juga. Ya ampun, apa yang terjadi? Ada apa? Aku tidak bisa mencetaknya. Sherazad menyuruhku untuk bersiapkan file untuk pusat bisnis Sizili. Tunggu, biar aku periksa dulu. Aku tidak mengerti kenapa tidak bisa. Sherazad sudah mau datang ke sini dan kita belum siapkan filenya. Kita akan menyiapkannya. Tidak bisa. Sherazad sudah mau datang ke sini dan kita belum siapkan filenya. Kita akan menyiapkannya. Tunggu saja.
Aku bekerja 1 bulan penuh untuk Asia Tower, Shehrazad. Aku bekerja sampai pagi, rasanya melelahkan. Iya, kau melakukan itu dan menghasilkan karya yang luar biasa. Iya, tapi pekerjaan itu bisa jadi gagal. Penawarannya sebentar lagi. Bagaimana kita bisa temukan rekan kerja sebelum penawaran dibuka? Bukankah mereka mau bekerja sama dengan TSC Construction? Iya, benar. Tuan Onur merusak kesepakatannya. Tuan Tamer pergi setelah itu. Apa alasannya? Alasannya tidak masuk akal. Aku tidak percaya ini. Aku tidak percaya Onur melakukan ini. Ada apa, Gani? Kenapa kau tidak bisa mencetaknya? Ya sudah, baiklah, aku akan datang. Benu, aku harus segera kembali ke kantor. Kau tidak apa-apa kan? Minta tagihannya. Halo. Halo, selamat datang. Apa Sezen ada di sini? Tidak ada. Di mana dia? Aku tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Toko ini miliknya kan? Nona Sezen sudah menyerahkan tokonya pada kami. Kapan? Kapan itu? Kemarin. Dia harus serahkan tokonya pada seseorang dengan cepat. Begitu harganya sudah sesuai, kami akan segera menyelesaikan transaksinya. Bagaimana caraku menemukan rumahnya? Apa kau tahu alamatnya? Sayangnya aku tidak tahu. Baiklah, selamat siang. Selamat siang. Kenapa tidak bisa juga ya? Gani, kau tidak bisa perbaiki? Aku sendiri tidak mengerti. Kita coba mulai dari awal lagi. Mungkin kita akan di sini semalaman. Sudahlah, kita kembali bekerja saja. Aku tidak menduga Benu berkata seperti itu. Dia juga mendukung Karim untuk pergi menemui. Aku tidak menduga Benu berkata seperti itu. Dia juga mendukung Karim untuk pergi menemui orang itu. Ini sulit dimengerti. Bagaimana aku bisa menerima hal itu, Feride? Jangan lakukan itu, Sefa. Karim memang selalu seperti itu. Dia selalu penasaran terhadap apapun. Kita bukan sedang bicara soal penasaran anak kecil. Tapi kita bicara soal pria yang telah membuat adikku meninggal. Aku mengerti. Tapi bersikap adillah pada Karim. Suatu hari kebenaran terungkap dan dia tahu kalau Eyub bukanlah ayahnya. Apa kau pikir itu mudah? Apa perlu cari orang itu untuk tahu kebenarannya? Saat dia tahu kebenaran di saat yang tepat, dia akan terbiasa dengan semuanya. Apa kau menyalahkanku? Tidak, tidak pernah. Kenapa kau bertanya seperti itu? Kalau dia memeluk pria itu sebagai seorang ayah, aku tidak akan terkejut. Apa ayah mau sesuatu? Apa ayah mau makan jeruk? Kita bisa makan jeruk bersama, kan? Dari mana kau dapatkan uangnya? Ayah ini seperti kaset rusak, selalu kembali ke pertanyaan itu. Katakan, apakah dari kakakmu? Apa? Itu sangat memalukan, ayah. Kau tidak kenal betul seperti apa putrimu. Aku bukan orang yang menyedihkan seperti seseorang yang bisa mengambil uang dari orang lain. Lalu dari mana kau mendapatkan uangnya? Aku menyerahkan toko. Kenapa melihatku seperti itu? Aku sudah melakukannya. Sewanya, pajaknya, dan yang lainnya. Itu benar-benar menyiksaku. Jangan berkata dirimu seperti apa lagi. Apapun kata orang lain, kau adalah pria yang luar biasa. Apa ini cocok? Ya, mungkin. Berarti di sini. Kau di sini rupanya. Ibu cari di bawah, kau tidak ada. Aku sedang main dengan ayah. Ini sudah jam 8.30, Onur. Jam 8.35.
makan setengah jam yang lalu. Aku tahu. Aku sudah menyuruhmu makan lewat telepon, kan? Sampai kapan kau akan bekerja sibuk seperti ini, sayang? Sampai aku membuat semuanya berjalan dengan baik. Entah bagaimana kau belum berhasil. Apa yang kau kerjakan dengan bisnis ini? Sayangku, kau membuat dirimu terlalu lelah dengan pekerjaanmu. Aku mulai kesal saat kau menghabiskan waktumu lebih banyak di kantor. Jadi masalahnya aku terlalu lama di kantor atau karena kecemburuanmu? Aku pikir kita sudah menutup kasusnya. Aku pikir juga begitu. Kau batalkan kesempatan yang sudah kau buat dengan TSC Construction hanya karena kita berhadapan langsung dengan Tamer. Apa hubungannya? Itulah bisnis. Kesepakatan bisa berhasil atau batal. Benarkah? Melihat waktu untuk mengajukan penawaran tinggal sebentar, bagaimana kau bisa temukan rekan kerja yang baru? Itu adalah masalah di Binyapi. Bukan. Masalah ini mengkhawatirkanku dan juga Benu. Karena kecemburuanmu itu, siang dan malam hari perjuangan Benu hanya akan menjadi sampah, Onur. Aku yang memutuskan dengan siapa aku berbisnis. Rupanya kau tidak mengerti. Onur, kau tidak bisa menaruhku di dalam sebuah sangkar mengerti. Onur, kau tidak bisa menaruhku di dalam sebuah sangkar emas. Aku bukan penghias di istanamu yang mengagumkan ini. Aku adalah manusia. Ini sudah terlihat bagus, kan? Dari tanganmu apa yang tidak bagus, Ben? Waktu umurku 5 tahun, aku juga punya mainan seperti ini. Ayahku membawanya dari Florence. Waktu itu tidak ada mainan seperti ini. Aku terkejut dan merasa senang sekali. Itu menyenangkan. Tapi tidak setiap hal baik akan memberikan kebahagiaan. Dari mana datangnya kata-kata itu? Aku sedang teringat saja. Aku senang sekali waktu ayahku membawakan mainan untukku. Tapi di malam dia membawa mainan itu, dia meninggalkan rumah. Kenapa? Entahlah. Tapi kurasa itu hal yang sama lagi sepertinya. Aku ingat ibuku marah-marah. Apa wanita itu lagi? Pasti wanita itu lagi. Ayahku kembali setelah 1 minggu kemudian. Lalu dia pergi lagi. Kemudian kembali lagi. Lalu dia pergi lagi. Sayang, lupakan saja semua itu. Aku jadi takut untuk merasa bahagia, Karim. Sudahlah. Kau jangan konyol. Aku takut kalau mungkin aku akan kehilangan segalanya. Aku juga takut. Dirimu. Aku takut kehilangan dirimu dan kebahagiaan ini. Entah bagaimana kita sama-sama tidak bisa bahagia. Tapi kita tidak akan kehilangan hal itu, sayang. Percayalah. Kau sudah bertemu dengan Tuan Peterson? Ya, baguslah. Baik. Aku tunggu jam 1 di kantor kalau begitu. Terima kasih. Seorang calon rekan sudah ditemukan untuk Asia Tower, saya rasa. Baguslah. Ya, tentu saja. Sangat bagus. Proyek yang sudah dikerjakan Benu akan tetap hidup nantinya. Aku ikut senang untuk Benu. Senang juga untuk Binyapi. Aku juga senang untuk Binyapi. Saya rasa jangan. Aku tidak melakukan apa-apa, Onur. Aku sudah terima untuk menjadi burung yang hidup dalam istanamu. Aku tidak minta hal seperti itu darimu. Kenapa kau membuatku kesal dengan mengatakan itu? Apa yang kau inginkan dariku? Kau tidak mau aku bekerja?